Jadi ketika saya mesti ngisi apa ya, dan yang paling dekat sekali dalam kehidupan kita nih sekarang ini kan COVID ya. Jadi saya tarik COVID ke antibiotik itu, saya tarik ke situ dulu gitu ya. Sebelum berrasional bicara tentang rasional, saya tidak di sini, saya disclosure, tidak bermaksud menghakimi atau menjudge apa yang dikerjakan oleh orang lain, tapi semata-mata hanya merenung. Mari kita sama-sama merenung terhadap fenomena yang luar biasa Allah berikan pada kita saat ini. Situasi situasi makin alih-alih seperti prediksi di bulan Januari akan membaik, tapi makin ke sini di overall dunia memang dikatakan kurvanya makin landai, tapi tidak seperti itu nampaknya untuk Indonesia. Setiap hari kita dikagetkan. Bagi yang aktif melihat WA grup IKA pasti lihat tuh ya, ada yang rajin banget memposting rekor lagi Indonesia, Jawa Barat rekor lagi. Rasanya setiap hari kita itu rekor, dan kalau tidak salah 2 hari yang lalu menembus angka 20.000. Hari Rabu apa hari Kamis saya ingat lebih dari 20.000, dan kita seolah-olah terbiasa saja mendengar itu, tapi saya rasa tidak betul. Kita mencoba untuk denial sejenak, karena kalau makin masuk saya rasa kita nggak mampu memikirkannya, karena kita tahu gitu loh, tahu juga tapi sedikit sebenarnya gitu. Kita pikir kita tahu banyak, sebenarnya kita tahu sedikit, dan kepanikan itu ada di mana-mana. Saya yang ya dengan di banyak grup mungkin kita mendengar gitu ya, tidak usahlah diceritakan bagaimana kondisi kita saat ini. Kita sedang panik, psychologically kita itu sedang panik. How we can face with this situation? Nah, saya soroti terkait masalah antibiotik saja. Ini saya terima ketika ART saya positif COVID. Mendadak saya buta, mesti dikasih apa gitu ya. Dia tidak di rumah saya, dia datang tiap hari. Kasih apa gitu ya. Saya belum bertanya, malu bertanya gitu loh, kan internis masa nggak tahu pengobatannya gitu kan ya. Udah datang aja email WA ke saya. Nin, kasih ini. Ini udah kita semua tahu, ini ada azitromisin, ada antiretrovirus di sini. Ini tuh entah siapa ini yang mengeluarkan, katanya ada di apotik-apotik. Lalu ada juga yang mengirim ke saya, bukan ke saya, ke WA grup. Ini positif, kasih ini. Keluar lagi tata laksana, yang mana kalau kita lihat di sini itu semua ada antibiotiknya. And even di dalam percakapan WhatsApp pun itu tertulis di situ antibiotik, dan yang selalu sejak awal Maret lalu sampai sekarang itu azitromisin diberikan. Yang mana kita tahu azitromisin ini adalah antibiotik yang sangat kuat, yang sangat bagus, yang luar biasa poten, broad spectrum. Apa ceritanya ya beberapa tahun ke depan, mungkin sejarah akan menceritakan kepada kita. Jadi kalau kita lihat di mana-mana, kita lihat di sini azitromisin itu muncul. Dan not only that, kalau kita lihat ini untuk kasus COVID yang ringan, antivirusnya masuk. Kalau kita lihat oseltamivir masuk. Saya yakin adik-adik saya tuh udah pada baca, oseltamivir itu bekerja di neuroaminidase, yang mana virus corona SARS-CoV itu tidak punya enzim itu. Jadi bagaimana masuk logika oseltamivir itu diberikan untuk COVID? Oke, kita nggak bicara antivirus, kita bicara antibiotik. Kenapa azitromisin itu diberikan? Saya bicara langsung dengan orang nomor 1 lah untuk urusan ini di Indonesia. Saya nggak usah sebut nama karena saya cukup dekat. Jawabannya apa? Tapi itu setahun yang lalu. Kita juga nyusun itu nggak asal-asal kok. Kita membaca, kita melihat panduan dari Cina, segala macam, dan sebagainya. Iya, saya bilang. Cina juga kan waktu itu belum tahu virusnya itu namanya SARS-CoV-2. Masih mikir ini apa. Terus jawabannya,
pokoknya kita bikin tuh nggak asal, kita ada rujukannya. Jadi even orang yang sangat terpelajar pun bisa lumpuh dalam menggunakan logika saking takutnya dengan COVID-19 ini. Jadi ini kondisi yang kita lihat. Kita kembalikan dengan judul whether this is rational or not gitu ya. Kemudian makin kesini saya cari gitu ya. Ini saya dapat, saya googling aja gitu ya. Ternyata bukan cuman kita saja barangkali atau beberapa orang saja barangkali yang concern tentang ini. Ini ada New Times-nya India itu juga disebutkan di situ betapa expert di sana juga concern tentang penggunaan antibiotik untuk kasus COVID ini. Membabi buta, irasional, kadang-kadang ya itu irasional. Saya jadi ingat ya waktu saya di puskesmas dulu tahun 92, yaitu Bu minta amoxilin untuk apa Pak? Ya jaga-jaga kalau sakit kepala. Coba nggak kasih? Ibu tahu nggak yang bikin puskesmas ini nih tanah kakek saya. Nah sampai kayak gitu. Dan hari ini hal itu belum hilang ternyata gitu ya. Bagaimana COVID ringan tetap diberikan azitromisin setelah fakta-fakta. Kalau awal-awal dulu oke lah kita belum begitu tahu gitu ya, tapi sekarang kan sudah begitu banyak evidence-nya, jelas penyebabnya virus. Kenapa masih dikasih azitromisin ya? Not only that, kita lihat dosisnya tadi. Kalau kita lihat dosisnya sampai 10 hari dikasihnya di sini saya baca. Ini 5 hari, ini 5-7 hari, ini 5 hari, ini sampai 10 hari dikasihnya. Dikasih 10 tablet gitu ya. Jadi geleng-geleng kepala, tapi di saat kepanikan seperti ini orang mungkin ada yang memilih untuk berpikir 50 kali sebelum berbicara, atau ada yang orang tanpa mikir udah berbicara gitu. Saya termasuk orang yang berpikir berkali-kali sebelum ikut berbicara karena begitu banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Dan bukan hanya concern dari para ahli, Badan Dunia sendiri pun sudah merilis bagaimana penggunaan antibiotik untuk COVID ini. Di sini ini November 2020 ya, tapi dirilis Januari 2001. There's a lot of misunderstanding and not appropriate use of antibiotics, terutama kalau kita lihat dengan common sense kita ketika orang itu OTG, kasusnya ringan. Kenapa satu paket di puskesmas itu ada tuh azitromisin di dalamnya? Dan padahal di situ dikatakan mereka tidak perlu antibiotik. Lain halnya ketika pasien itu dirawat. Nah, ini saya tanya langsung juga ke sejawat saya spesialis penyakit dalam. Jawabannya seperti ini. Kan kita negara yang sangat kotor ya udaranya. Kuman-kuman banyak sekali, jadi paru-paru kita ini mungkin sudah pada tinggal nih kuman-kuman. Jadi ketika kondisi jadi sedang tidak baik, ada virus COVID, lebih baik kita bom aja langsung without any evidence. Jadi diperlakukan seperti pasien dengan critically ill. Jadi dilakukan pemberian antibiotik apapun gitu ya, berharap jangan sampai memburuk oleh adanya kuman yang sudah duluan tinggal di paru-paru atau di udara kita. Demikian jawaban dari teman-teman ahli pulmun. Kemudian saya coba cari-cari juga perspektifnya gitu ya, semua sama menyaksikan galau, dan bagaimana menjawab kegalauan itu hanya satu, kita harus mengumpulkan data, kita harus melakukan penelitian dan melaporkan bahwasannya apakah memang butuh antibiotik gitu. Karena yang terbayang satu saja, apa yang terjadi 2-3 tahun dari sekarang ketika kita menggunakan antibiotik seperti sekarang ini. Kemudian di sini ada buletin dari WHO, ini Pak EG tahun ini mengeluarkan di sini pandangannya, kekhawatirannya. Saya cuplik di sini. Ternyata di sini ya ini fakta ya, di kita juga ada ya. Kemudian dari 72% pasien yang mendapatkan antibiotik,
hanya 8% yang ternyata terbukti memang ada superimpose dengan infeksi bakteri. Demikian juga di sini dikatakan studi yang dilakukan dikumpulkan dari ICU dari 88 negara itu hanya separuhnya gitu ya yang diberikan antibiotik itu memang ternyata ada infeksi sekundernya. Dan sementara hampir 3/4 dari pasien tersebut menerima antibiotik. Kayaknya sekarang sudah 100% ya menerima antibiotik. Jadi kondisi ini sudah dapat kita bayangkan, it's really a concern, it's really worrisome. Tapi sekali lagi, ya everybody just panic. Bagaimana di kepanikan itu? Pertanyaan yang saya sudah bisa duga dari teman saya, Nina berani nggak kalau ngerawat pasien nggak ngasih antibiotik? Jadi saya jadi ingat lagi zaman saya dulu residen mau lulus, saya tuh sakit demam, dikira demam berdarah, tapi kok udah 10 hari saya masih demam gitu kan, nggak ada batuk, nggak ada apa, tapi saya udah dehidrasi segala macam, kemudian dirawat. Lalu kemudian saya dirawat oleh konsulen penyakit dalam, diperiksa, terus udah gitu bolak-balik periksa nggak ada, terus dibilang gini, Nin, ku orang di BP-in nya, tahu nggak artinya? Di bronkopneumonin ya, supaya saya bisa kasih kamu antibiotik. Jadi memang antibiotik itu sometimes tranquilizer bagi dokter yang kadang bingung mau dikasih apa atau khawatir gitu ya, nanti kecolongan gitu kan. Jadi bahwasanya antibiotik itu adalah obat penenang itu fakta. Jadi saya mau di bronkopneumonin supaya saya bisa dikasih antibiotik injeksi waktu itu. Lalu saya di skin test, saya pasrah aja gitu ya, udah lemes banget. Di skin test, alhamdulillahnya skin test saya positif gitu loh. Jadi saya nggak jadi dikasih antibiotik. Kalau nggak saya udah terima antibiotik for nothing. Karena sebenarnya nggak ada, leukositnya normal, ronchi tidak ada, ronsen foto bersih. Tapi ini kenapa si Roflina ini masih demam udah hari ke-10? Dan ternyata saya itu sebenarnya hanya demam berdarah saja. So that's the situation. Maka kita bisa satu kata di sini, kekhawatiran terhadap resistensi antibiotik itu nyata, dan saya pikir it's only a matter of time kita akan menyaksikannya, dan itu juga kalau kita mencarinya, kalau kita mengumpulkan data, lalu kita melakukan pemeriksaan kultur secara menyeluruh. Ya, jadi banyak sekali ya di sini paper-paper yang memperlihatkan. Dan masalah resistensi antibiotik itu tidak sederhana, tidak hanya karena masalah dokter saja, enggak gitu ya. Dari faktor pasiennya, dari faktor kebijakannya, dari faktor tingkat pengetahuan, banyak sekali yang berperan dan sangat rumit, sehingga kalau TB itu dikatakan kita 2030 dunia ingin bebas TB, tapi kalau antibiotik resisten enggak, 2050. Ingin terbebas dari antibiotik resisten, karena kalau pemahaman tentang penggunaan antibiotik ini masih seperti ini, maka persoalan itu akan tetap ada. Jadi salah satu bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi resisten antibiotik dari faktor kitanya sebagai dokter, ya lebih bijaklah dalam menggunakan antibiotik, berpikir betul apakah memang antibiotik diperlukan. Nah, jalan itu panjang dan berliku dan ceritanya bisa berjam-jam atau satu simposium sendiri, sementara saya cuma punya waktu sedikit sebenarnya. Jadi akhirnya saya bilang, saya nggak mau membahas per COVID-an, saya ingin kembali lagi ke yang saya janjikan dulu. Sebenarnya saya nggak sanggup, tapi kemudian apa aja lah, Nina mau apa aja lah, terserah gitu kan. Terus saya ingat beberapa seminggu yang lalu saya diminta mengisi acara di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Saya bilang itu aja ya, itu Wulan kalau nggak salah ya ngobrolnya.
itu aja ya diskusinya yang tentang yang saya presentasi di Sulianti Saroso. Iya boleh, kan namanya juga refreshing. Jadi ini benar-benar refreshing. There is nothing new di sini, hanya refreshing saja. Dan saya ingat satu hal, bahwasanya saya memilih judul ini bukan sekedar karena ini PPT-nya sudah ada, tidak hanya itu. Saya rasa sangat tepat di sini. Kenapa judul ini saya ambil, topik ini saya ambil? Saya ingin mengenang sebentar orang yang sama-sama kita sayangi, yaitu Dr. Ike almarhum. Adalah beliau yang 20 tahun lalu ketika saya lulus dari penyakit dalam, 20 tahun yang lalu, 21 tahun yang lalu, beliau yang mengajak saya untuk gabung ke ICU. Dan saya bersyukur sekali karena saya juga punya dua kakak lagi, dua teteh lagi yang luar biasa, yaitu Teh Emi dan Teh Tini. Inilah orang-orang yang menarik saya untuk fokus dan concern mengenai PKPD antibiotik ini. Jadi ya, buat Dokter Ike yang sudah tenang di alam sana, ini saya menganggap ini juga amal jariah buat beliau. Karena beliaulah yang mengajak saya untuk betul-betul concern tentang bagaimana kita memahami PKPD, dan kami keliling Indonesia selama beberapa tahun, ada sampai 8 tahun ada. Tapi awal aja saya dengan Dokter Ike, lalu kemudian saya sudah gabung dalam Terdici untuk mengisi acara mengenai how to use antibiotic based on the PKPD. Jadi ini buat Dokter Ike, buat teteh saya yang tersayang juga, Teh Emi dan Teh Tini. Sayang beliau nggak hadir ya hari ini. Jadi kita fokusnya ke PKPD saja, jadi tidak ke kemana-mana karena luas sekali aspeknya. Dan saya tidak punya konflik of interest untuk saya sampaikan di sini, tidak ada apapun di belakangnya. Ini outline-nya konsep PKPD, kita kembali ke kelas farmako sebentar gitu ya, kemudian berdasarkan konsep PKPD itu bagaimana kita bisa mengadjust dosis ketika ada orang-orang dengan kondisi khusus berdasarkan konsep PKPD ini. Orang-orang itu bisa orang-orang dalam kondisi kritis, orang-orang dengan gangguan fungsi ginjal, atau orang-orang dengan gangguan fungsi hati. Jadi kalau kita lihat ini, gambar ini memperlihatkan kepada kita bahwasanya pasien seperti ini pastilah orang ini membutuhkan antibiotik for sure ya. Dia dalam keadaan critically ill dengan sepsis barangkali nih orang, maka dia sangat memerlukan antibiotik. Jadi antibiotik itu kalau di textbook dia disebutnya antimicrobial agent atau kemoterapi. Tapi kita interchange mengatakannya kadang-kadang antibiotik. Permasalahannya antibiotiknya yang mana, kemudian dosisnya berapa, cara ngasihinya gimana, dan hal-hal apa yang harus kita perhatikan ketika kita memberikan antibiotik tersebut. Ketika menanyakan antibiotik yang mana atau pemilihannya yang bagaimana, seperti tadi saya sampaikan, semua teman-teman, semua sejawat adalah profesional yang pasti tahu bagaimana cara memilihnya, karena sudah ada berbagai macam panduan yang diberikan kepada kita. Yang menjadi masalah adalah kita suka lupa tentang dosis dan cara pemberian. Kita selalu menganggap apa yang ada di etiket atau apa yang disampaikan oleh medrep, that's apply for all patients. Mau pasiennya apapun, beratnya segimanapun, umurnya, itu kita pakaikan atau dokter-dokter pakaikan. Padahal sebenarnya ada filosofi di belakangnya. Kita memberikan antibiotik atau obat itu tujuannya sebenarnya adalah bukan 3 kali seharinya atau 2 kali seharinya atau 6 bulannya makan obat, tetapi lebih kepada untuk mencapai kadar obat yang diinginkan di site of action sehingga responsnya sesuai juga dengan yang kita harapkan. Jadi di sini antara dosis dengan respons itu ada hubungannya, dan hubungannya itu kalau dulu nggak ada, dicoba-coba aja, kasih sejumput, kasih segini, direbus berapa lama, itu zaman kuno.
Tapi kalau sekarang, sejak 1 abad terakhir, nggak ada cerita. Itu semua yang kita gunakan atau apa yang tertulis itu adalah berdasarkan hasil penelitian. Hasil ratusan ribu orang yang terlibat dalam penelitian, entah dia sebagai peneliti ataupun dia sebagai subjek penelitian. Jadi based on evidence, sesuai yang dengan dikatakan kedokteran kita adalah menganut kedokteran barat, yaitu evidence-based medicine. Jadi hubungan antara dosis dengan respons itu berbentuk seperti sigmoid, jadi bukan seperti garis lurus. Dan ketika kita berikan dosis itu terlalu banyak, it doesn't mean that you gonna get the additional effect. Jadi sembuhnya lebih cepat misalnya. Tidak demikian dengan antibiotik. Bahkan yang bisa muncul justru efek sampingnya. Gitu. Jadi antara efficacy dan safety itu dokter harus keep in mind, dia nggak bisa bermain-main karena ada beberapa dokter cenderung memberikan dosis tinggi melebihi dosis anjuran karena dia berpikir kan sekarang sudah banyak kuman yang resisten, jadi saya naikin aja dosisnya gitu. Ada konsep itu, tapi itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan karena sangat tidak didukung oleh berbagai disiplin ilmu. Meningkatkan dosis berlebihan karena justru akan menimbulkan resistensi bahkan. Nah, dalam perjalanannya antibiotik sudah diberikan beberapa hari mengikuti guideline, tapi kondisi pasien tidak makin baik, tentu saja muncul pertanyaan. Apakah yang saya pilih benar? Apakah dosisnya sudah tepat? Apakah cara pemberiannya sudah benar? Loh, memang cara pemberian antibiotik memang macam-macam. Bukannya semuanya diminum, bukannya semuanya diboluskan saja, disuntikan IV. Nah, barangkali untuk most of the patient yang biasa-biasa mungkin iya, tapi untuk pasien-pasien tertentu, terutama orang-orang yang dengan kondisi kritis seperti ini, ada SKB-nya, ada syarat dan ketentuan yang berlakunya. Itulah yang didasarkan kepada PK/PD konsep. Yang orang suka mikir dulu, kalau dulu tuh farmako tuh bidang ilmu yang paling nggak disuka, termasuk oleh saya. Saya tuh nilai farmako 1 saya C kalau nggak salah, saking saya nggak sukanya gitu. Karena hafal, karena dipikir harus menghafal. Padahal sebenarnya farmako itu untuk dimengerti. Begitu mengerti, menarik sekali ternyata. Dan baru setelah saya selesai internis, baru saya paham tentang konsep PK/PD ini. Jadi basic konsepnya seperti ini. Kalau kita memberikan obat kepada pasien, lalu pasien itu harus meminumnya atau disuntikan oleh kita ke pasien, itu harus melewati perjalanan yang cukup panjang sampai dia memberikan efek farmakologi. Dia harus beredar dalam tubuh, harus diabsorpsi dulu, jadi menjalani proses farmakokinetik, and then kemudian baru terjadi proses farmakodinamik. Jadi kalau gambar yang seperti ini nih, dulu nggak ngerti gitu, sekarang baru mengerti. Kita harus beres dulu di farmakokinetik, baru kita bicara farmakodinamik. Itu pun saling berkaitan. Terlalu banyak bisa menimbulkan toksisitas, ya. Kalau tepat bisa menimbulkan efek yang diharapkan, tapi khusus untuk antibiotik jika kurang, selain pasien tidak sembuh, resistensi antibiotik akan muncul. Kalau antihipertensi nggak ada resistensi antihipertensi. Obat diabetes nggak ada resistensi antidiabetes, tapi kalau antibiotik ada resistensi kuman terhadap antibiotik tersebut. And that's a problem. Kenapa? Sekarang para farma-farma besar sudah tidak melakukan lagi penelitian menemukan antibiotik baru. Semua sekarang itu, yang mayoritas sekarang itu adalah dalam pengembangan obat baru itu anti kanker dan anti inflamasi, yang berhubungan dengan imunologi. Antibiotik itu cuma less than 1%. Lalu ketika nggak ada yang cari antibiotik lagi, 10-20 tahun ke depan ketika meropenem juga sudah resisten, kalau bukan kita kali ya, saya mungkin sudah nggak ada, anaknya Wulan sakit, anaknya Ii sakit, mau diobati dengan antibiotik apa? Ketika orang tidak lagi berusaha mencari antibiotik baru. Dan itu bisa dimengerti karena marginnya kecil. Begitu antibiotik itu dirilis, paling dia dapat sebentar privilege untuk harga mahal. Setelah itu ditekan.
ditekan oleh Badan Dunia, dia harus nurunin harga. Dan yang sakit itu orang-orang miskin yang sakit infeksi ya, beda dengan antihipertensi, dengan dengan obat-obat untuk metabolic syndrome atau obat HIV itu orang-orang kaya. Jadi memang suram future antibiotik ini. Maka yang kita punya yang seberapa ini kalau kita nggak jaga sekarang, anak cucu kita nanti bagaimana kondisinya? Ya, ini sedikit refreshing yang sangat jadul buat Dokter Ismet gitu ya. Nggak perlu kali barangkali ya. Ini hanya memperlihatkan bagaimana sih kalau kita melihat kadar obat dalam darah itu. Ini ceritanya nih, kalau ini obat dimasukkan, ini darah ceritanya. Maka kalau kita ukur kadar obat itu di dalam media ini, maka kita akan lihat kadarnya segini aja gitu ya, karena nggak ada yang dibuang, nggak ada ekskresi gitu, nggak ada eliminasi, dan nggak ada darah yang bersirkulasi. Lain halnya kalau tubuh kita itu darah itu bersirkulasi, ada yang dibuang juga, maka kadarnya itu adalah seperti ini. Kalau tidak diberikan dosis lagi, dosis baru, dia akan lama-lama habis. Belum lagi kalau dipanjangin secara farmakologi, ada sekian kompartemen dalam tubuh kita kan ya, dan vaskular itu hanya satu saja dari kompartemen yang ada di mana cairan tubuh kita itu tersebar. Jadi sebenarnya gambar kurva konsentrasi obat dalam darah itu tidak steady kayak gini, tetapi adalah dia naik karena pemberian obat, absorpsi terjadi lalu pelan-pelan akan turun. Sehingga kita akan mendapatkan kurva, ini kurva kurva istilahnya apa ya? Gambaran sebenarnya tidak seperti ini. Kalau diukur kadar obat dalam darah dari waktu ke waktu itu, dia naik sampai mencapai puncak, and then metabolisme dan ekskresi terjadi, mulai pelan-pelan turun, di sini sudah terjadi, lama-lama dia habis. Nah, kita akan mengenal apa yang disebut dengan parameter farmakokinetik. Mengenal Cmax, kita mengenal Tmax ya, waktu untuk mencapai konsentrasi maksimum. Kita mengenal ada namanya yang area under the curve. Lalu ada, kalau khusus antibiotik kita mengenal ada yang namanya MIC, minimum inhibitory concentration, dan ada parameter-parameter farmakokinetik lainnya yaitu VD, half-life, clearance. Ini kita nggak pay attention sebagai klinisi. Kita serahkan sama farmasi. Padahal sebenarnya ini dasar bagaimana kita mengadjust dosis pada kondisi-kondisi pasien yang tertentu. Nah, sekarang setelah 2001 itu, sekarang dihidupkan kembali PK curve dan PK parameters ini ke mahasiswa kedokteran, ke residen-residen yang minta diajarin, itu residen bedah biasanya. Residen IPD udah pinter sendiri, barangkali nggak minta diajarin, jadi sudah tahu ini. Nah, parameter yang berkaitan dengan antibiotik ini, Cmax, EUC, dan time above MIC. Berapa lama waktu obat itu berada di dalam darah di atas MIC. MIC ini apa? MIC ini kita lihat selanjutnya. Nah, gambar ini hanya memperlihatkan saja sejalan dengan kurva di mana sih sebenarnya obat itu banyaknya berada dalam tubuh pasien. Gambar ini memperlihatkan steady state, jadi kalau kita lihat ratanya ini udah mulai sama nih. Ini namanya steady state, itu dikatakan 3 sampai 5 kali half-life. Dan steady state ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana keteraturan pasien makan obat atau bagaimana kita teratur memberikan obat tersebut, perawat menyuntikannya sesuai dengan seharusnya. Kalau berbicara farmakodinamik, mungkin ini Bu Sadiah nih yang sangat jago nih di sini tentang second messenger, tentang reaksi reseptor. Intinya adalah setelah sampai di site of action-nya, obat itu baru akan mengeluarkan hasil setelah dia bertemu dengan jodohnya yang disebut dengan reseptor, lalu terjadi berbagai macam reaksi molekular dan seluler, baru efek itu bisa terlihat apakah dalam skala waktu detik,
milidetik atau sampai beberapa jam efek itu bisa dilihat. Nah, di sini ini sangat menarik sekali. Ada buku yang dikeluarkan oleh Prof. Nur Halim, dan molekul pun berzikir. Kalau saya bertasbih, dan molekul pun bertasbih. Betul, sel-sel ini dalam proses farmakodinamik ini saya betul-betul memaknai, Masya Allah, ciptaan Allah itu luar biasa. Gimana mungkin kita makan obat, mulut, pas sakit kepala kita yang hilang, gatal-gatal yang di dengkul kita yang hilang. Itu Masya Allah, ciptaan Allah luar biasa. Nah, kembali ke laptop, waktu habis. Izin Prof, 5 menit lagi Prof. Ya, jadi saya cuma mau kasih senyuman aja. Jadi kalau kita berbicara efikasi, sebenarnya itu ada dua. Ada efikasi efek dari antibiotik, dan ada efek dari proses apa yang terjadi di dalam tubuh terhadap antibiotik tersebut. Jadi suatu antibiotik itu dia mempunyai efek yang baik, itu adalah tergantung dari MIC-nya, potensinya, dan dari proses farmakokinetiknya. Dan proses farmakokinetik tadi Cmax dan EUC itu sangat ditentukan oleh dosis dan cara pemberian obat. Jadi dosis saja tidak cukup, cara pemberiannya harus kita perhatikan. Even though faktor-faktor lain juga mempengaruhi. Nah, kalau MIC ini kerjaannya Prof. Ida Parwati di lab mikro, bagaimana mencari satu buah kuman yang ditemukan itu sensitif atau resisten tidak terhadap antibiotik tertentu, itu dicari lewat MIC. Sedangkan PK itu adalah dengan cara mengambil obat di dalam darah. Saya nggak mau lari cepat-cepat, tetap aja ini konsep PKPD aja. Jadi kita bisa sebagai dokter mempredik kekuatan antibiotik terhadap kuman yang menginfeksi pasien kita melalui adanya yang disebut dengan farmakodinamik index. Apakah itu AUC per MIC atau Cmax per MIC, ya. Dan ini ada di normograf di package insert itu ada MIC terhadap kuman ini berapa, AUC-nya berapa. Nah, ini yang dipakai oleh teman-teman di ICU untuk menaikkan dosisnya, kalau ini pasien nih kok nggak sembuh-sembuh, ini kayaknya dosisnya kurang apa gimana gitu ya, perlu di-adjust nggak dosisnya, itu menggunakan PD index ini. Jadi PD index ini kita bisa memprediksi yang tadi seperti saya sampaikan. Kalau dirasa kira-kira AUC-nya kurang atau Cmax-nya kurang, tinggal kita naikkan dosisnya. Kalau dirasa kumannya itu less susceptible, MIC-nya tinggi, hampir-hampir resisten, ya kita naikkan AUC-nya sehingga PD indeksnya tetap besar. Ya, tapi ini hal yang bikin lebih kribo ini, ada faktor-faktor lain yang juga harus kita perhatikan karena terkait farmakokinetik itu sangat kompleks. Antibiotik itu ada dua, ada yang concentration dependent dan ada yang non-concentration dependent atau time dependent. Kalau untuk concentration dependent ini, kita harus capai konsentrasi setinggi mungkin. Tapi kalau yang non-concentration dependent ini, kita jaga kadarnya di atas MIC selama mungkin supaya tidak muncul resistensi. Dan ada satu lagi post-antibiotic effect, di mana kalau yang concentration dependent ini, meskipun dia sudah tidak ada di sirkulasi atau kadarnya zero, tapi karena daya bunuhnya sangat kuat, tetap kuman itu tidak bisa tumbuh. Beda dengan ini, begitu kadarnya di bawah MIC, kumannya langsung tumbuh lagi dan umumnya bermutasi. Jadi adanya modalitas ini yang membuat kita itu yakin kalau suatu obat itu concentration dependent, kita jaga konsentrasinya tetap tinggi, kita jarangkan pemberiannya. Sedangkan kalau yang non-concentration dependent ini, kita jaga kadarnya stabil di atas MIC. Jadi, it's a matter of plasma concentration. Nggak akan cukup, saya rasa nggak akan cukup, tetapi intinya adalah buat adik-adik saya yang sekarang kerja di rumah sakit, perhatikan jika pasien Anda itu pasien dengan kondisi kritis, hati-hati betul tentang cara penggunaan.
Nanti kita bisa sambung part 2 atau dengan saya saja gitu ya, lesnya gitu. Saya akan sangat senang hati. Ini contoh-contoh obat mana yang concentration dependent, mana yang time dependent, sehingga kita bisa memilih cara pemberian yang baik dan benar.